Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irin as-salihin. Amin. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan aurati ahli dini man tarunamu. Akrim li jarin thumma dhaifin wasturan aurati ahli dini man tarunamu. Akrim, hormatilah, muliakanlah, lijarin, kepada tetangga, hormatilah kepada tetangga, summa dhaifin, kemudian hormatilah tamu, wasturon, dan hendaklah kamu menutupi aurati ahli dini, kepada aib-aibnya orang yang ahli agama. Takman tagnamu, takman niscaya kamu aman, tagnamu lagi mendapatkan keuntungan. Satu bait ini musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari menerangkan 3 cabang iman. Apa diantaranya? Disuruh menghormat atau memuliakan tetangga rumah kita, kemudian tamu yang datang ke rumah kita, karena orang-orang itulah orang-orang yang mulia. Memuliakan tetangga, hormat kepada tetangga, kemudian tamu, apalagi tamu, datangnya tamu itu bawa berkah, perginya tamu menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga apa? Disuruh menutupi aib-aib yang orang ahli agama. Orang yang ahli agama kita suruh tutupin aib-aibnya, jangan dibuka-buka, jangan diumbar-umbar. Ya namanya manusia pasti ada aib, ada kesalahan, ada kekhilafannya. Tapi itu tuh aibnya dia, apalagi ini orang ahli agama. Niscaya kita jadi aman dan mendapatkan keuntungan. Dzakara nabimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Menyebutkan siapa pengarang nazuman fi hadzal baiti, pada bait ini, salasa syu'abin, kepada 3 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan, ala nazmi ma sabaqa, mengikuti rangkaian keterangan yang telah lalu, dikatakan sebagai berikut. Wa syu'batus sabi'atu wasittuna ikramul jari, ay al-ihsanu ilaihi. Adapun cabang iman yang ke-67 adalah menghormati tetangga. Apa maksudnya? Ai, artinya al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepada tetangga. Manusia sebagai makhluk sosial butuh satu dengan yang lainnya, apalagi kepada orang yang terdekat rumahnya, tetangganya. Maka di situ syariat menerangkan tentang hubungan sosial antara sesama manusia. Jangankan sesama manusia, sesama beda, selain manusia atau binatang pun tetap diatur oleh agama. Bagusnya agama begitu tuh, agama Islam. Jangankan sesama manusia, binatang pun ada diatur oleh syariat. Berbuat baik kepada tetangga, jangan cuek sama tetangga. Jangan apalagi kita jahat sama tetangga, musuhan satu dengan yang lainnya. Disuruh menghormat. Dengan apa? Bil bishri, dengan kegembiraan. Ngasih kabar yang seneng-seneng.
Wa talaqatil wajhi, dengan wajah yang ceria. Wa irsalit ta'ami ilaihi, dan mengirimkan makanan ilaihi, kepada tetangga. Di antara hal-hal yang menghormati kepada tetangga, menghormat kepada tetangga apa? Ngasih kabar yang baik, kemudian nyapa. Kalau misalnya satu dengan yang lainnya ketemu, nyapa, jangan cuek. Kemudian kalau kita mempunyai makanan, apalagi masakannya lagi masak, ini masakan yang wanginya itu bikin fitnah. Masak daging, masak apa, wanginya kecium mana-mana, apalagi ikan asin. Asin. Katanya kalau bisa kirim, katanya kasih ke tetangganya. Kasih juga. Nah, ini dengan cara menghormati kepada tetangga demikian. Jangan menyakiti kepada tetangga. Bahkan Nabi sampai bersumpah 3 kali dalam hadisnya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ikihi. Demi Allah orang itu kagak beriman. Demi Allah kagak beriman. Demi Allah itu orang kagak beriman. Siapa dia? Yaitu yang tetangganya ngerasa tersakitin sama dia. Kemudian apalagi wa tahammuli ma sadara minhu, dan menanggung atau tahan terhadap sesuatu sadara yang muncul minhu dari tetangga tersebut, dari jar. Maksudnya apa? Tahan menghadapi segala sesuatu yang timbul dari tetangga. Perilaku yang enggak baik dari tetangga lalu kita sabar. Nah itu diantara disuruh memuliakan gitu, katanya disuruh sabar katanya. Perilaku yang enggak baik dari tetangga tersebut. Bahkan ada salah seorang sahabat yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan katanya. Dia itu terkenal dengan sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Akan tetapi lisannya ini, mulutnya perempuan ini sering nyakitin tetangganya, ngomongin yang gak baik-baik. Tetangganya diomongin mulu, dijelekin mulu, ngerumpi sama yang lainnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Maka sama Rasulullah dijawab, hiya finnari, dia itu masuk neraka, kata Rasulullah. Walaupun hablum minallahnya bagus katanya, kalau hablum minannasnya enggak bagus, dia katanya masuk surga. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, ada perempuan juga yang sholatnya dia rada jarang, sholat sunnahnya jarang. Kemudian tetapi sholat 5 waktunya rajin, tetapi sholat sunnahnya jarang. Kemudian juga sedekahnya juga, puasanya juga rada jarang. Akan tetapi kalau dia walaupun punya makanan ada sedikit, dia sering ngasih sama yang lainnya, dia kagak nyakitin tetangganya. Enggak kayak yang pertama tadi ya Rasulullah. Kemudian dijawab, innaha fil jannah, perempuan itu bakal masuk surga. Karena kenapa? Jangan menyakitin tetangga. Fa illam yaqdir ala dzalika falyakufa an adzaihi. Kalau misalnya enggak mampu ala dzalika, atas hal itu, ngasih makanan, kemudian kagak sabar sama perilaku tetangga yang kurang baik, falyakufa an adzaihi, maka hendaklah menahan diri an azahu, an azahu, dari menyakiti tetangga. Kalau misalnya kita kagak bisa berbuat baik sama dia, nggak bisa ngasih apa-apa sama dia, minimal jangan nyakitin tetangga katanya.
kasih senyuman aja juga gitu ya, boleh ya? Iya. Kemudian juga ada hak-haknya manusia sama tetangganya. Ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, haknya saya sama tetangga ini bagaimana, apa aja? Di antara haknya kamu, di antara haknya kita kepada tetangga adalah ketika tetangga sakit ditengokin itu tetangga. Kalau misalnya meninggal, takziah datang ke rumahnya, bela sungkawa. Kalau misalnya tetangga butuh pinjaman, katanya kasih, pinjemin. Kasih. Iya. Tetapi kalau misalnya emang nepatin waktu gantinya. Biasanya direkin. Kalau nggak bayar buat pagar udah. Kemudian lagi kalau misalnya tetangga ada kejelekan-kejelekannya, kata Rasulullah suruh tutupin. Kalau misalnya dia dapat kabar gembira, lagi senang katanya, ya ucapin rasa senangnya, ucapin sama tetangga. Kalau misalnya lagi dapat musibah, katanya suruh takziah, tengokin. Kemudian kalau kata Rasulullah, di antara haknya lagi, kalau misalnya bangun rumah, katanya jangan terlalu tinggi sama tetangganya. Takutnya katanya angin yang sejuk agak masuk ke rumah tetangga kita, katanya kalau rumahnya lebih tinggi sampai segini, sampai ngap tuh katanya, kesian. Ya ini mah, wah ini udah sempurna banget udah ini. Udah sempurna banget sampai bangun rumahnya katanya jangan tinggi-tinggi itu. Kalau kita malah agak susah ini. Main tinggi ini kalau mau Emang 2,5 meter. Kalau dulu bisa dilebarin, kalau sekarang nggak sempit aja ini. Numpuk ke atas. Kalau di kampung mah masih enak, yang ribet di komplek, yang pagar tinggi-tinggi, jarang nyapa atau sama yang lainnya. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ahsin mujawarotaman jawaroka takun musliman. Ahsin, perbaikilah, berbuat baiklah, mujawarotaman, kepada bertetangga seseorang, jawaroka, yang bertetangga kepadamu. Berbuat baiklah sama tetangganya kamu, takun musliman, maka kamu menjadi orang yang muslim yang sempurna, kata Rasulullah. Berbuat baiklah kepada tetangga di sekitarmu, maka kamu menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang sempurna. Ya namanya di Jakarta mah udah ribet, udah macem-macem. Banyak orang-orang kampung datang kemari, kemudian akhlaknya juga kurang bagus. Ya yang satu juga tetangganya, lingkungannya juga ke bawah, udah ada ribet udah itu. Kadang-kadang nggak nyapa satu dengan yang lainnya. Bagaimana agar kita bisa bersosialisasi dengan baik? Kalau misalnya nggak bisa buat baik sama dia, minimal banget jangan menyakitin, kata Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah menghormati kepada tetangganya. Muliain tetangganya, katanya, hormatin, jangan nyakitin. Maksudnya apa? Wa fil hadisi, dan di dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man arada ayyuhibbahu Allahu fa alaihi bisidqil hadisi wa ada'il amanati wa alla yu'dhiya jarahu. Man aroda, barang siapa yang pengen, ayyuhibbahu Allahu,
Allah cintai, ayyuhibba cintahu kepada dia Allahu siapa Allah, fa'alaihi maka wajib bagi orang itu bisidqil hadisi dengan omongan yang jujur, omongan yang bagus katanya. Jangan bohongin tetangga, wa adail amanati dan tunaikanlah amanah, laksanakan amanah. Wa alla yu'ziya jarahu dan janganlah menyakiti kepada tetangganya. Dan jangan menyakiti kepada tetangganya. Wa fihi dan pada hadis itu, pada hadis barusan, innal jaro al faqiro yata'allaqu bi jarihil ghani yaumal qiyamah. Bahwasanya tetangga yang fakir atau miskin yata'allaqu berhubungan atau berkaitan bijaril ghani dengan tetangganya yang kaya yaumal qiyamati nanti di hari kiamat. Bahkan di hari kiamat pun tetangga yang miskin dengan tetangga yang kaya berkaitan dengan keduanya, digendong dia itu punya kewajiban. Wa yaqulu dan berkata tetangga yang miskin yang susah, ya Rabbi wahai Allah, wahai Tuhanku, sal tanyakanlah hadza dia ini, tanyain dia ini ya Allah, tanya. Lima mana ani, kenapa dia mencegah aku? Ma'rufahu kepada kebaikannya. Ma'rufahu kepada kebaikannya. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang miskin kemudian bersebelahan dengan orang kaya, maka di hari kiamat orang yang miskin itu, tetangga yang miskin nuntut sama orang yang kaya. Ya Rabbi, ya Allah, tanya ini dia, orang yang kaya ini, kenapa dia kagak ngasih saya, nggak baik sama saya, nggak sering sedekah sama saya, padahal saya orang susah, emang bener-bener orang susah, bukannya orang malas. Siapa itu? Wal jaru huwa man bainaka wa bainahu duna arba'ina daron. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah man, ialah orang, bainaka di antara kamu, wa bainahu dan di antara tetangga itu, di antara orang itu, duna arba'ina daron, rumahnya kurang dari 40 rumah jaraknya. Jaraknya kurang dari 40 rumah. Min ayyi janibin, dari setiap arah mana saja, dari arah timur, barat, selatan, utara, yang rumahnya kurang, jaraknya kurang dari 40 rumah, katanya itu adalah tetangga kita. Kalau kata ulama begitu. Hadza afadahu as-Suhaimi. Demikianlah keterangan yang diterangkan oleh Imam As-Suhaimi. Yang dimaksud dengan tetangga adalah orang yang jaraknya kurang dari 40 rumah sama kita. Kalau di sini mah udah rapat banget lagi. Kalau di kampung mah semakin jauh berarti tetangganya semakin banyak berarti anunya. Kalau rumahnya semakin jauh, rumahnya semakin jarang, tetangganya semakin jauh. Kalau di sini udah pada rapat, udah gitu kita gak kenal lagi. Nggak bisa kontrakan dulu. Tembok orang. Bahkan ada sebuah cerita. Ya kalau ini kan tetangga yang miskin nuntut sama tetangga yang kaya nanti di hadapan Allah. Suatu ketika ada Imam Abdullah bin Mubarak. Ada Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau lagi pergi haji. Kemudian selesai beliau melaksanakan ibadah haji, beliau tertidur di Masjidil Haram. Beliau tertidur di situ, di dekat Ka'bah, di Masjidil Haram. Beliau tertidur, kecapean tertidur. Kemudian pas lagi tidur beliau mimpi.
mimpi ada 2 malaikat yang datang ke Masjidil Haram, ke depan Ka'bah. Mimpi ternyata ada 2 malaikat datang ke depan Ka'bah. Kemudian malaikat yang satu dengan malaikat yang lainnya nanya. Malaikat yang lainnya nanya, karena Imam Abdullah bin Mubarak ini melihat ada 2 malaikat yang turun dari langit. Kemudian malaikat yang satunya nanya sama yang sebelahnya, kam hajjun minan nas, berapa banyak ini orang yang haji ini, yang melaksanain orang haji tahun ini, bulan ini berapa banyak? Malaikat nanya sama yang sebelahnya. Pada tahun ini katanya manusia yang berhaji sebanyak 600.000 manusia katanya, yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji sebanyak 600.000 orang. Kemudian sama malaikat yang sebelahnya nanya lagi, berapa banyak hajinya dia yang diterima itu manusia katanya. Manusia itu sebanyak 600.000 orang, berapa yang diterima hajinya mabrur sama Allah? Apakah hajinya mabrur mereka semuanya? Kemudian malaikat yang sebelahnya jawab lagi, 600.000 orang segitu banyaknya hajinya kagak diterima sama Allah. Masya Allah. Kagak diterima itu hajinya dia, 600.000 orang katanya, hajinya kagak diterima. Akan tetapi karena ada 1 orang katanya yang tukang sering nambal sepatu, kalau bahasanya kita tukang sol sepatu, tukang sol sepatu, gara-gara hajinya dia padahal dia kagak berangkat haji, kemudian sebab berkahnya dia orang Damaskus ini, maka hajinya 600.000 orang tersebut diterima sama Allah. Padahal dia kagak berangkat haji, tetapi dicatat sama Allah sebagai ibadah haji. Kemudian orang-orang yang berangkat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, 600.000 orang diterima sama Allah sebab dia. Akhirnya karena Imam Abdullah bin Mubarak dengar begitu, dia langsung bangun, langsung kaget. Langsung dia pergi ke Damaskus, dari Masjidil Haram, dari Mekah dia langsung pergi ke Damaskus. Nyari Itu Damaskus, Suriah berarti. Nyari yang tukang sol ini apa namanya? Kok bisa amalnya sampai bagus begini, gara-gara apa ini? Dengar pas lagi mimpi, sebelumnya dia dengar namanya Muwafaq namanya. Yang tukang sol sepatu ini namanya Muwafaq. Nyampe Damaskus, nyampe ke kampung tersebut, ditanya, Mas Muka, siapa nama ente sih? Ya. Apakah benar nama ente Muwafaq? Ya, nama saya Muwafaq katanya. Kok bisa amal ibadah ente bisa bagus begini? Apa sih amal ibadah ente yang menyebabkan hajinya bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Ente kenapa? Saya ini sebenarnya orang miskin, saya cuma tukang sol sepatu. Saya bukan orang kaya. Akan tetapi ketika saya lagi ngesol sepatu, kemudian saya dapat rezeki dikasih sama orang 300.000 dirham katanya. 300.000 dirham. Jadi punya duit banyak itu dia. Ya, saya dapat rezeki megang duit 300.000 dirham. Kalau dirham mata uang perak, kalau dinar mata uang emas. Nah, suatu ketika karena saya punya rezeki, saya pengen berangkat haji ini, saya mau berangkat haji. Akan tetapi bini saya lagi hamil, kemudian bini saya ngidam, nyium bau masakan tetangga. Kebetulan tetangga saya emang temboknya tinggi, ketutupan sama tembok. Nah, bini saya ngidam, saya datang dah ke rumah tetangga saya itu. Karena nyium masakan yang wanginya enak banget, ini sedap banget masakannya. Masakan tetangganya sedap banget. Disamperin sama dia, oh ternyata ibu-ibu yang lagi masak. Dia minta sama ibu-ibu, Bu boleh minta masakannya enggak Bu? Bini saya lagi hamil, lagi ngidam, pengen masakan ibu, katanya sedap banget baunya. Kemudian saya ini orang susah, walaupun saya masak daging, ini sebenarnya saya orang susah. Karena di rumah saya anak yatim ini, beberapa anak yatim belum makan selama 3 hari.
masakan yang saya masak ini sebenarnya makanan binatang yang udah mati, yang udah jadi bangke. Kalau nggak salah kambing apa onta ya, binatang yang udah bangke, yang udah mati, saya potong, dagingnya saya belah, saya iris, kemudian saya jadi masakan. Ini masakan halal buat saya, tapi haram buat ente, karena saya lagi kepepet udah 3 hari kelaparan. Namanya juga orang kepepet, bangke pun nggak apa-apa kan. Udah saking lapnya 3 hari belum makan. Dan ini bocah-bocah anak yatim tuh belum ada makan katanya. Halal buat saya tapi haram buat ente. Saya gak bakal ngasih, gak berani. Karena ini makanan binatang yang udah mati. Kambing udah mati, saya masak. Akhirnya tersentuh itu ya, yang namanya muafak, tersentuh hatinya. Masya Allah katanya. Ternyata saya punya tetangga udah gitu anak yatimnya banyak, ibu-ibu belum makan selama 3 hari. Akhirnya dia pulang itu ngambil dia duit 300 dirham itu dia ambil itu duitnya, kemudian dia sedekahin, dikasih tuh ke ibu-ibu tersebut. Ya Allah Bu, ini mohon maaf ya, saya cuma ada rezeki, ini saya ada rezeki dari orang, ini semua diterima rezekinya. Padahal saya mau berangkat haji, tapi karena ngeliat ibu sama anak yatim belum makan selama 3 hari, ini saya kasih nih duitnya buat ibu, buat beli pakaian, buat belanja dah, buat makan dah katanya. Nah ibu itu kan girang banget. Ternyata sedekah tersebut dicatat sama malaikat. Ya, walaupun dia kagak berangkat haji, karena udah niat, nekatnya udah kuat, tetap ya pahalanya sedekahnya dia dicatat sebagai pahala ibadah haji. Nah sebab sedekahnya dia itu 600.000 orang yang pergi haji diterima, dikabul, hajinya jadi mabrur gara-gara orang tersebut. Masya Allah. Makanya ya kalau misalnya kita punya duit ya berangkat haji. Apalagi kalau kita banyak, proyeknya lebih gede. Naikin Bu Haji. Tapi lihatin tetangga, ada yang tetangga yang kelaparan enggak? Kalau misalnya kelaparan, sedekahin. Ada masuk belakang itu, kejauh, tak belum. Itu mah. Selanjutnya lebih ada pembahasan dari itu. Iya, beda. Ikram mudaifin, memuliain tamu. Nah ini lebih resep lagi nih pembahasannya ini. Tamu ini, tamu datang bawa berkah, pulangnya membawa maghfirah. Mudah-mudahan menjadi ilmu ya. Amin. Semuanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Kita baca kalimat thayyibah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Baca sholawat yang bagus ini kita sambil ngikutin sambil ngapalin. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa